ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah soal adanya indikasi dan dugaan sejumlah pulau yang diperjualbelikan secara terbuka melalui situs online. Tentu ini menjadi berita yang sangat mengagetkan. Kita mungkin agak sedikit shock karena persoalan kepulauan di Indonesia itu seakan-akan tidak pernah selesai dari persoalan. Masih segar dalam pikiran kita konflik kepulauan atau sengketa pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, di mana tensinya memang agak sedikit panas, dan alhamdulillahnya sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara itu selesai. Tentu berkat bagaimana intervensi dan campur tangan dari pemerintah. Selesai sehingga sengketa pulau antara Aceh dan Sumut ini tidak menimbulkan gejolak dan tidak ada reaksi apapun. Semua pihak menerima apa adanya, adem, dan kemudian menjadi guyup. Tapi tak lama setelah itu, Bapak Ibu semua, teman-teman dan para sahabat, misalnya kita juga dikagetkan dengan adanya sengketa pulau yang ada di Jawa Timur. Ini misalnya ada sekitar 13 pulau yang disengketakan oleh 2 kabupaten antara Trenggalek dengan Tulungagung. Jadi jalan ceritanya adalah sesuai dengan SK Kementerian Dalam Negeri yang memperbaharui terkait dengan data wilayah administratif kepulauan. 13 pulau yang dulu katanya secara historis, secara geografis lebih identik dengan Trenggalek, itu kemudian melalui SK Kemendagri yang terbaru itu diklaim dan lebih administratif kepada Tulungagung. Inilah yang kemudian membuat kenapa sehari 2 hari ini publik kembali bicara tentang sengketa kepulauan yang ada di Trenggalek versus Tulungagung. Tentu ini menjadi berita yang cukup mengagetkan setelah persoalan pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara. Apa yang kemudian sangat kita perbincangkan? Ya, saya kira memang persoalan ini harus segera diselesaikan. Jadi Pemprov Jatim juga harus turun tangan, memediasi, bicara dari hati ke hati, mencarikan solusinya. Jangan sampai menimbulkan konflik, jangan sampai ada huru-hara dan dinamika yang mengarah kepada tensi yang sangat panas antara 2 wilayah ini. Makanya menjadi penting sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera melakukan solusi, mempertemukan kedua pihak. Kira-kira apa yang paling mungkin bisa dicarikan jalur solusinya. Dan yang paling penting adalah Kementerian Dalam Negeri yang mana dalam SK-nya itu menyebutkan 13 pulau itu adalah kemudian lebih identik dan secara administratif lebih menjadi bagian dari Tulungagung. Padahal sebelumnya 13 pulau itu diklaim secara historis dan geografis menjadi wilayahnya Trenggalek. Jadi dalam konteks inilah saya kira juga Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian Pemda yang ada di Trenggalek, kemudian Tulungagung, saya kira harus duduk bersama, harus dicarikan solusinya. Pertama tentu untuk meredakan spekulasi-spekulasi yang bermunculan di publik bahwa persoalan terkait dengan sengketa pulau ini ada sesuatu yang memang dipertentangkan, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi liar, tidak ada dugaan-dugaan yang mengarah ada sesuatu yang disembunyikan. Karena segala sesuatu yang terkait dengan sengketa, apalagi itu sengketa kepulauan, pasti ada dugaan-dugaan. Jangan-jangan 13 pulau itu mengandung kekayaan alam yang cukup luar biasa, kan kira-kira begitu. Karena ketika ada sengketa pulau antara Sumut dan Aceh, apa yang diperbincangkan? Ternyata pulau yang disengketakan itu mengandung kekayaan alam yang cukup luar biasa gitu ya. Dan itu kemudian membuat bagaimana sengketa kepulauan itu menjadi isu menarik dan viral hingga saat ini. Oleh karena itu, terkait dengan sengketa pulau yang ada di Jawa Timur, 13 pulau, ya, jadi semua pihak harus duduk bersama segera, minimal untuk memberikan kepastian kira-kira apa solusinya. Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Jawa Timur, kemudian pemerintahan Trenggalek, Pemda Trenggalek dan Tulungagung harus duduk bersama. Tentu dengan catatan harus bicara dari hati ke hati dengan kepala dingin dan mencari solusi yang terbaik. Kira-kira 13 kepulauan ini secara definitif, secara absolut, secara historis, secara geografis, dan secara administratif itu lebih condong apakah dimiliki Trenggalek ataukah Tulungagung. Sehingga persoalan kepulauan di Indonesia itu mudah dan selesai. Jangan sampai misalnya pemerintah itu turun intra tangan lagi. Karena kan semua persoalan yang tidak selesai pasti pemerintah akan turun tangan. Minimal per hari ini, sehari 2 hari ini kita misalnya ingin melihat
Bagaimana mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jatim, Pemda yang ada di Tulungagung dan Trenggalek. Ya, ini sekali lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan sengketa kepulauan. Nah, yang kedua, yang tidak kalah menariknya adalah terkait dengan jual beli pulau secara online. Jadi judul ceritanya adalah ada situs online namanya www.privateislandonline.com. Dalam situs online ini, kalau kemudian mengklik Indonesia, maka muncul sejumlah pulau yang diperjualbelikan. Di situ misalnya disebut kepulauan-kepulauan yang for sale. Nah, ini yang saya kira juga menjadi berita terkait dengan kepulauan di Indonesia per hari ini teruslah menjadi pergunjingan dan menjadi berita yang terus menjadi viral yang tidak berkesudahan. Ada beberapa kepulauan, misalnya kepulauan di Anambas di Riau, termasuk juga Pulau Panjang yang ada di NTB dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini tentu menjadi berita yang membuat bagaimana terkait dengan tata kelola kepulauan di Indonesia itu menjadi sorotan per hari ini. Artinya apa? Ya memang kementerian terkait harus segera bertindak. Jadi situs www.privateisland.com itu harus segera diusut gitu ya. Diusut dalam arti ya mungkin perlu tabayun, minta klarifikasi. Apa betul situs online ini memperjualbelikan pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu Kepulauan Anambas di Riau ataupun misalnya Pulau Panjang yang ada di NTB. Karena kalau kita mendengarkan pernyataan dari Menteri ATR misalnya, itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana ceritanya ada kepulauan itu yang bisa diperjualkan secara bebas melalui situs online? Itu bantahan dan pernyataan secara terbuka dari Kementerian ATR dan BPN Pak Nusron Wahid beberapa waktu yang lalu. Bahkan Bupati NTB juga membantah gitu, bahkan tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas penjualan secara online melalui situs privateislandonline.com itu terkait dengan Pulau Panjang. Oleh karena itu, ini kan pertama yang harus dikelirkan adalah jangan-jangan ini berita hoax, jangan-jangan ini berita yang kemudian tidak terkonfirmasi validitasnya. Tapi sampai detik ini pergunjingan soal pulau yang diperjualbelikan saya kira sudah viral dan sudah menjadi konsumsi umum. Jadi dalam konteks itulah bagi saya kementerian-kementerian terkait harus segera mengklarifikasi, melakukan investigasi, kerja-kerja untuk membongkar dan mengusut apakah ini hanya sebatas rumor, ini hanya sebatas hoax, ataukah misalnya berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ataukah jangan-jangan memang apa yang disampaikan oleh situs online ini benar adanya. Nah, yang justru kita khawatirkan itu kalau ini benar adanya ya saya kira memang harus segera dilakukan tindakan-tindakan preventif supaya jangan ada cerita, jangan ada upaya-upaya bagaimana kepulauan di Indonesia itu seakan-akan begitu saja mudah diobral dan diperjualbelikan secara online melalui situs online. Inilah yang saya kira pentingnya gerak cepat. Sekalipun kita tahu misalnya pernyataan dari Kementerian ATR BPN membantah itu tidak mungkin terjadi aktivitas penjualan. Oke, kita apresiasi dan senang tentu saja. Begitupun misalnya ketika Bupati NTB mengatakan tidak pernah tahu menahu terkait dengan aktivitas itu. Tapi kan publik minimal ingin tahu kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan oleh misalnya pihak-pihak terkait yang terkait dengan Pulau Panjang, yang terkait dengan Kepulauan Anambas di Riau, termasuk juga kementerian-kementerian yang terkait dengan ATR BPN. Itu harus turun tangan segera, minimal memberikan klarifikasi, minimal meninvestigasi kira-kira apakah pemberitaan melalui situs online yang terkait dengan penjualan pulau yang ada di Indonesia dijual secara online, ini berita hoax, berita bohong, berita fitnah, ataukah memang mengarah kepada tendensi bahwa ini sebenarnya secara faktual ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menjual pulau kita secara online. Apa yang kemudian bisa kita petik dalam persoalan ini? Jadi setiap persoalan apapun di negara kita, termasuk kepulauan, jual beli, sengketa pulau, saya kira memang harus diselesaikan dengan cepat, gerak cepat dan gerak cepat. Karena yang paling penting dari pejabat publik, pemerintah, kementerian-kementerian terkait adalah ingin memastikan bahwa setiap sengketa ini ada ujungnya, bahwa setiap sengketa terkait dengan kepulauan itu ada solusinya, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan kegaduhan apapun.
Tapi yang paling prinsip adalah bagi saya soal jual beli kepahlawan melalui situs online itu harus segera diusut, harus segera diinvestigasi, dan harus segera dievaluasi. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tentu tidak terima dan tidak mau kepulauan-kepulauan Indonesia, apapun judul pulaunya, itu diperjualbelikan kepada siapapun. Inilah yang saya kira untuk memberikan kepastian bahwa kita itu adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang menjunjung tinggi martabat dan harkat, menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa yang besar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.